Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Khalifi dengan nomor induk mahasiswa 430102000140. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 materi kewarganegaraan, yaitu yang pertama mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam konteks Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan itu berisi antara lain mengenai pluralisme, yakni sikap menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif dan kreativitas pendidikan itu, mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional. Hal-hal penting dalam kewarganegaraan. Yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan mengajarkan mengenai pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban secara sopan santun, jujur dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab bersama. Ini merupakan hal yang dasar dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tanggung jawab sangat penting dalam proses ini. Yang kedua yaitu dalam pembelajaran ini dibahas lagi tentang bagaimana kita warga negara untuk ikut dalam berpolitik karena akan kepedulian terhadap politik kita bangsa Indonesia tanpa kekacauan merupakan hal terpenting dalam menjalin hubungan yang baik antara warga dan pemerintah. Yang ketiga yaitu memberikan pengajaran untuk saling memahami sesama warga negara, saling tenggang rasa, toleransi, dan saling menghormati satu sama lainnya. Yang keempat yaitu memberikan pengetahuan pelajar mengenai sistem pemerintahan dan tentang peraturan negara yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Juga untuk membuka kesadaran kita akan pentingnya bela dan cinta tanah air karena kita hidup di sini dan secara bersama. Dengan ini sesungguhnya pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diajarkan bangsa kita sendiri. Sesungguhnya pendidikan kewarganegaraan tidak hanya harus diajar, tetapi juga harus dilaksanakan karena pendidikan kewarganegaraan juga membawa ajaran dari Pancasila yang juga harus kita amalkan baik perbuatan atau segala macamnya. Yang selanjutnya yaitu tema mengenai negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Orang-orang yang berada pada suatu wilayah negara yaitu penduduk, yang di dalamnya ada warga negara dan orang asing, dan bukan penduduk. Dalam kewarganegaraan, negara memunculkan akibat sebagai berikut, yaitu yang pertama, memunculkan identitas baru sebagai warga negara. Yang kedua, menghasilkan rasa kepemilikan terhadap komunitas baru negara, termasuk kepemilikan akan nilai-nilai bersama komunitas. Yang ketiga yaitu memunculkan aneka peran, partisipasi, dan bentuk-bentuk keterlibatan lain pada komunitas negara. Yang keempat, timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya secara timbal balik. Kedudukan warga negara dalam negara. Dalam sebuah negara, warga negara mempunyai hubungan dan ikatan sebagai bagian dari negara. Hubungan warga negara dan negara terwujud dalam identitas, partisipasi, dan aneka bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara punya kewajiban atas negara dan begitu juga sebaliknya. Dan yang memiliki hubungan timbal balik hanyalah warga negara saja, bukan orang dalam negara lain. Yang berikutnya yaitu tema mengenai hubungan warga negara dengan pemerintah. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Dalam hubungan internasional, di setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara. Karena mungkin orang asing, penduduk suatu negara mencakup warga negara dan orang asing yang memiliki hubungan berbeda dengan negara. Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tak terputus meskipun dia bertempat tinggal di luar negeri, sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah tersebut.
Hubungan pemerintahan adalah hubungan yang terjadi antara yang diberi perintah dengan pemerintah, berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hubungan pemerintah mengikuti pola sistem pada umumnya, baik dalam bentuk sistem komunikasi maupun dalam bentuk siklus. Fungsi hubungan warga negara dengan pemerintah yang pertama yaitu pengikat, yang kedua penghubung, yang ketiga pembela, dan yang terakhir pembatas antara pemerintah dengan yang diperintah. Peranan warga yang selanjutnya yaitu tema mengenai peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Peranan tersebut jumlahnya ada 4. Yang pertama, peran pasif. Peran pasif merupakan peran warga negara yang berupa kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan politik yang ada. Yang kedua yaitu peran aktif, yaitu peran warga negara untuk berkontribusi serta ambil peranan dalam bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Yang ketiga yaitu peran positif. Peran positif merupakan aktivitas warga negara dalam meminta pelayanan terhadap negara untuk memenuhi kebutuhan sesuai haknya. Dan yang keempat yaitu peran negatif, merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara terhadap persoalan pribadi. Hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, hak membela negara, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hak berpendapat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hak kemerdekaan memeluk agama, pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima yaitu hak berkontribusi dalam pertahanan negara, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, hak mendapatkan pendidikan, pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh yaitu hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Yang kesembilan, hak mendapatkan jaminan keadilan sosial, pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ke-10, hak mentaati hukum dan pemerintahan negara Republik Indonesia, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ke-11 yaitu kewajiban untuk membela negara, pasal 27 ayat 3. Yang ke-12 yaitu kewajiban dalam upaya pertahanan negara, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Antara warga negara dan negara atau sebaliknya, semua saling mempunyai keterkaitan. Peranannya pun timbal balik. Jadi ketika ada permasalahan beberapa oknum yang ada dalam negara pemerintah, jangan berasumsi bahwa yang salah adalah negaranya, tetapi orang-orang yang mengemban amanah di dalamnya yang kurang pas dalam menjalankannya. Terbentuknya pemerintah dalam negara demokrasi yang paling penting adalah peranannya dalam mensejahterakan, mendidik, dan memajukan rakyatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.